oh ASN ini tidak boleh jadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian TNI tidak boleh, sehingga nanti nama-nama mereka itu tidak dimasukkan dalam kepengurusan maupun keanggotaan. KPU Kabupaten Kota menjalankan tahapan di 2022 ini terkait dengan pendaftaran peserta pemilu. Kemudian nanti sampai ke penyusunan daerah pemilihan. Di akhir tahun nanti ada proses persiapan penyusunan badan penyelenggara ad hoc. Hai Tribuners dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Eunika Abela yang akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih lagi terkait informasi Jawa Tengah dan sekitarnya. Di mana lagi kalau bukan di Tribun Forum selengkapnya dalam official channel YouTube Tribun Chat. Baik, seperti kita ketahui bahwasanya nanti di tanggal 14 Februari 2024 mendatang, pastinya di bangsa Indonesia ini merupakan hal-hal yang besar-besaran begitu ya, karena mengapa akan diadakan pemilu dan juga pilkada serentak baik di setiap kota maupun kabupaten yang ada di Indonesia. Dan langsung hari ini saya menyapa dari Kabupaten Kebumen, sudah hadir bersama dengan saya Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen, ada Bapak Yulianto Eskom Mkom selaku Ketua KPU Kabupaten Kebumen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian selain dari KPU Kabupaten Kebumen, sudah hadir juga bersama dengan saya ada Bapak Arief Supriyanto Esos selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Apa Bella. Kabar? Selamat pagi Tribuners. Ya. Kabar baik Mbak Bella. Kabar baik ya. Oke, baik, sehat juga ini semua sepertinya ya. Dan kita harapkan juga sehat pula untuk penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada nantinya begitu ya Pak, di Kabupaten Kebumen supaya nantinya lancar begitu, tidak ada yang melanggar ya. Oke. Baik, saya menuju ke Bapak Yulianto terlebih dahulu. Ini dari KPU ya, berbicara terkait pemilu ini pastinya diawali oleh perencanaan program, kemudian pendaftaran begitu ya, dan verifikasi kemudian hingga terselenggaranya pemilu maupun pilkada nanti. Nah, untuk Kabupaten Kebumen sendiri ini tahapannya seperti apa dan saat ini masuk dalam tahapan yang mana? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi secara nasional pemerintah beserta eksekutif dan penyelenggara pemilu sudah menyepakati bahwa pemilu nasional akan diselenggarakan hari Rabu 14 Februari 2024. Kemudian pilkada sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 akan diselenggarakan November 2024. Sehingga agenda penting ini sudah disepakati. KPU sudah mengeluarkan keputusan nomor 21 tahun 2022 terkait dengan hari dan tanggal pemungutan suaranya. Kemudian berikutnya tahapannya sudah ditetapkan keputusan KPU atau PKPU nomor 3 tahun 2022 terkait dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Nah, ini menjadi pijakan pokok bagi penyelenggara pemilu khususnya untuk menyelenggarakan program-program berikutnya. Nah, di sana sudah tertuang bahwa KPU Kabupaten Kota menjalankan tahapan di 2022 ini terkait dengan pendaftaran peserta pemilu di awal, kemudian nanti sampai ke penyusunan daerah pemilihan. Di akhir tahun nanti ada proses persiapan penyusunan badan penyelenggara ad hoc. Selain itu juga aktivitas terkait dengan pendidikan pemilih itu juga menjadi agenda rutinnya KPU di semua lini. Nah, menjelang di 2023 nanti baru proses teknis berikutnya terkait dengan penetapan badan penyelenggara ad hoc. Kemudian juga ada proses terkait pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kemudian proses kampanye dan seterusnya. Sampai di ujung 2023 nanti persiapan juga logistik untuk pemilihan. Nah, di 2024 awal otomatis adalah sesi akhir proses pemilihan kampanye. Di 2023 akhir juga masuk masa kampanye sampai Februari tahapan hari H pemungutan suara. Pasca itu adalah rekapitulasi dan penetapan. Nah, itu terkait dengan pemilunya. Nah, di 2023 nanti juga sudah di akhir sekitar bulan September-Oktober sudah masuk masa persiapan untuk pilkada masing-masing tingkatan.
sampai nanti berhimpitan antara pemilu nasional dan pilkadanya. Nah, ini menjadi gawe besarnya di semua tingkatan. Nah, terkait dengan saat ini, di tahap sekarang ini adalah proses pendaftaran peserta pemilu. Nah, karena pendaftaran peserta pemilu secara nasional tersentral di KPU RI, maka yang dilakukan oleh kabupaten kota adalah mensosialisasikan peraturan KPU terkait dengan pendaftaran peserta pemilu setelah dikeluarkan PKPU 4 tahun 2022. Nah, di sana tertuang bahwa pendaftaran terpusat didukung dengan teknologi informasi. KPU Kabupaten Kota membuka helpdesk untuk proses pendaftaran peserta pemilu, kemudian melakukan sosialisasi kepada partai politik dan stakeholder terkait. Nah, sehingga yang kedua nanti proses berikutnya menyiapkan SDM internal terkait dengan proses verifikasi. Oke, baik Pak. Kemudian yang dijelaskan oleh Bapak Yulianto tadi terkait pemilu dan kemudian nanti adanya persiapan pilkada yang mepet tersebut, Bapak. Untuk strateginya sendiri gimana? Kemudian untuk orang-orang di belakang layarnya yang sudah mempersiapkan itu bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, KPU RI sedang juga proses di kemarin sebelum tahapan proses penataan kelembagaan, salah satunya adalah menginventarisir, memenuhi struktur kesekretariatan yang memang membackup fungsi komisioner. Jadi kalau di tingkat kabupaten itu ada kesekretariatan dipimpin oleh Pak Sekretaris, ada 4 kasubag serta ASN di dalamnya sebagai tim kesekretariatan. Nah, itu bagian yang dipenuhi oleh KPU RI. Kemudian SDM ini otomatis dengan kualifikasi masing-masing juga dilakukan pembekalan terkait dengan tugas pokok dan fungsi, juga pembekalan terkait dengan materi kepemiluan. Nah, di internal kami sebagai penyelenggara, kami juga berpikir terkait dengan potensi keterpenuhan ad hoc di tingkat kecamatan, desa, sampai ke TPS. Karena Kebumen dengan struktur yang cukup besar, ada 26 kecamatan, 460 desa kelurahan, itu terbanyak kedua dari desa kelurahan se-Jawa Tengah, sehingga membutuhkan SDM yang tidak sedikit, lebih dari 35.000 prosesnya nanti sampai ke hari H. Kalau di pemilu 2019 total SDM-nya sekitar 54 ribuan. Ini sesuatu yang harus dipersiapkan. KPU melakukan proses pendidikan pemilih sekaligus mendorong agar kalangan muda itu lebih tertarik terkait dengan kepemiluan, dan pada saatnya harapan kami siap menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Entah di jajaran KPU, entah di jajaran Bawaslu, itu bagian dari upaya kami. Oke, pastinya untuk menyukseskan pemilu dan juga pilkada 2024 nanti ya Pak ya. Betul. Tentunya juga perlu nih andil dari masyarakat untuk tidak hanya Bawaslu dan KPU saja, tapi masyarakat juga bisa bersinergi begitu ya bersama dengan Bawaslu dan KPU yang ada di Kabupaten Kebumen. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Saya mau beralih ke Bawaslu. Ini menarik ya untuk lebih lagi diperbincangkan ya. Tentunya nanti saya akan bertanya lagi juga nanti ke KPU terkait tadi ada partai, kemudian saya juga akan menyenggol sedikit ini terkait karakter yang membedakan begitu ya dari masyarakat Kabupaten Kebumen dengan yang lainnya untuk karakter calon pemilih begitu Pak. Nanti akan saya tanyakan hal tersebut ke Bapak Yulianto, tapi saya mau beralih dulu ke Bawaslu ini. Bapak Arief nih, saya mau tanya nih Pak dari sisi Bawaslu sendiri terkait kinerja Bawaslu di Kabupaten Kebumen. Kalau masyarakat awam ini kan melihatnya Bawaslu ini mungkin kerjanya saat pemilu saja ya. Nah, iya. Ini bisa dijelaskan ke Kabupaten Kebumen nih masyarakatnya, biar mereka tahu, biar mereka juga nggak bilang seperti itu tadi sih. Monggo Pak, bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Ya mungkin ada ya anggapan-anggapan semacam yang tadi Mbak Bella sampaikan bahwa Bawaslu itu kalau tidak ada pemilu itu melakukan apa? Kerjanya itu apa? Di sini memang tahapan dan non tahapan itu tidak bisa dibedakan ya dalam kinerja, bahwa non tahapan pun kami melakukan upaya-upaya baik itu di sisi sosialisasi dalam hal-hal pencegahan ya, misalnya saja kami melakukan sosialisasi ke desa-desa, kemudian bahkan kami pun membentuk adanya desa anti politik uang dan desa pengawasan. Saat tidak ada tahapan, salah satu hal yang selalu kami jaga adalah di desa pengawasan ini
ikut membantu kami dalam melakukan pengawasan ataupun memberikan masukan daftar pemilih berkelanjutan. Di sini KPU tiap bulan melakukan ini ya, kegiatan pemutahiran data pemilih walaupun tidak tahapan. Kemudian juga kami berupaya melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya masyarakat itu menolak ya adanya politik uang. Karena ini kadang menjadi isu pokok dalam pemilu itu adalah politik uang. Nah, ketika tidak ada tahapan, maka yang bisa kami lakukan adalah pencegahannya kepada masyarakat, kepada penerima, supaya mereka menolak. Nah, nanti ketika ada tahapan, baru kami lakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan kepada peserta, tim kampanye, dan lain sebagainya, baik itu melalui surat himbauan, teguran langsung, maupun juga mungkin nanti dengan adanya upaya-upaya penindakan kalau memang itu efektif ya, efektif dimungkinkan untuk melakukan pencegahan politik uang. Di samping itu juga kami ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang lain, ada Bawaslu Go to Campus. Kami masuk ke kampus melakukan pendidikan politik kepada agen of change ya, agen perubahan para mahasiswa ini. Kami lakukan pendidikan politik, kemudian juga ada kegiatan streaming YouTube. Ini kami langsung, walaupun sifatnya itu tidak rutin tiap minggu, tapi frekuensinya juga cukup sering. Ini insidental ya sifatnya ya, ketika kami butuh mensosialisasikan, kemudian kami streaming YouTube ini langsung Mbak, malah dengan tema-tema yang aktual saat ini. Itu di YouTube Humas Bawaslu Kabupaten Kebumen, itu nama kontennya itu Bincang-Bincang Bersama Bawaslu. Kemudian di samping melalui YouTube, kami juga melakukan sosialisasi melalui media-media sosial yang lain ya, ada Facebook, kemudian Instagram, Twitter, bahkan ini di jajaran kaum muda pun kami ada TikTok juga ya, media yang kami gunakan di sana. Ya, harapan kami nanti informasi sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar untuk patuh ya dengan rambu-rambu yang ada di kepemiluan, kemudian mereka berpartisipasi aktif. Harapannya nantinya kualitas pemilu di Indonesia, khususnya di Kebumen, itu semakin meningkat ya dari masa ke masa. Nah, kemudian saat ini sudah masuk tahapan, ini masuk tahapan tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus ini adalah pendaftaran partai politik. Ini tanggal 4, sudah hari keempat. Kami pun sudah membentuk tim untuk pengawasan verifikasi administrasi partai politik ya di KPU Kabupaten Kebumen, dan sudah kami tugaskan ini bertanggal 1 Agustus juga kemarin. Ini yang akan kami maksimalkan nanti ya, melakukan pengawasan sampai dengan ditetapkannya partai politik, walaupun penetapannya di tingkat nasional nanti itu pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Harapannya ini partai politik ini adalah fondasi pertama ya dalam demokrasi, sehingga nanti di proses pendaftaran partai politik ini pun berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ada. Semua pihak patuh, mentaati regulasi, sehingga harapannya ke depan pun produknya juga produk partai politik yang berkualitas. Oke. Baik Pak, tadi juga dikatakan mengarah ke mahasiswa begitu ya, jadi iya, untuk apa tadi ya, politik goes to campus or Bawaslu goes to campus gitu ya. Iya. Jadi bisa menyasar ke situ juga supaya nanti anak-anak muda juga tidak pasif begitu ya, baik itu di pemilu maupun pilkada, dari Bawaslu maupun KPU yang ada di Kabupaten Kebumen. Betul, jadi Mbak. perlu sekali nih untuk anak muda di Kabupaten Kebumen ya, mari aktif bersama begitu ya di saat penyelenggaraannya nanti juga. Baik Bapak, kemudian untuk strateginya tadi Bapak sudah menjelaskan terkait sosialisasi yang sudah dilakukan baik di sosial media maupun secara langsung begitu Pak. Untuk strategi pengawasannya sendiri nih dari Bawaslu Kabupaten Kebumen, apa saja strateginya dan akhir-akhir ini strategi yang dilakukan apa? Silakan Bapak.
Ya, strategi pengawasan di Bawaslu Kabupaten Kebumen itu memang lebih memprioritaskan pada upaya-upaya pencegahan. Nah, dengan adanya upaya-upaya pencegahan ini, mudah-mudahan tentunya ya kami berharap bahwa nanti pelanggaran pemilu itu bisa diminimalisir seminim mungkin. Contohnya pada pendaftaran partai politik ini, di samping kita sebelumnya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ini kami juga sudah melakukan upaya pencegahan dengan pertama kami di kalangan internal adalah penguatan kapasitas ya dengan bedah peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Itu kami kupas bersama. Kemudian kami menerjunkan tim ke KPU Kabupaten Kebumen untuk melakukan pengawasan setiap harinya. Kita memastikan bahwa walaupun pendaftaran di tingkat nasional, KPU di daerah, KPU di kabupaten pun memberikan pelayanan yang maksimal kepada partai politik ataupun calon partai politik yang ada di Kabupaten Kebumen. Misalnya butuh konsultasi, butuh informasi dan lain sebagainya, kami berupaya supaya itu terlayani dengan baik. Kemudian kami juga memberikan surat himbauan kepada KPU dan seluruh partai politik untuk mematuhi ya sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. Misalnya di sana supaya KPU itu juga melayani partai politik dengan baik, kemudian partai politik itu tidak melibatkan ASN untuk menjadi pengurus, kemudian TNI, Polri, dan pejabat lainnya di sana ya. Itu kami tuangkan dalam surat himbauan yang kami kirimkan juga kepada partai politik ya, di samping juga media-media lain nanti yang kami maksimalkan di media sosial untuk sosialisasi itu. Ini tentunya untuk memberi pemahaman pendidikan politik supaya mereka itu memahami ya, oh ASN ini tidak boleh jadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian TNI tidak boleh, sehingga nanti nama-nama mereka itu tidak dimasukkan dalam kepengurusan maupun keanggotaan. Ini upaya pencegahan yang kami lakukan. Dan upaya penindakan ini nanti menjadi upaya terakhir ya yang kami lakukan ketika proses pencegahan ini tidak berhasil. Oke, baik, terima kasih Pak Arief. Ini tentunya menarik juga nanti untuk dibahas tadi ASN dan juga PNS ya. Nanti akan saya akan tanyakan lebih lagi nih Pak, lebih detail ya boleh, Pak, nggak apa-apa ya. Baik, saya mau beralih nih dari Bawaslu, saya mau beralih ke KPU nih, ke Pak Yulianto lagi nih. Tentunya untuk meminimalisir tadi ya dari Bawaslu sendiri ini, sebelum berlanjut ke perihal tersebut, Bapak Yulianto ini bisa dijelaskan Pak terkait baik itu tadi sudah dijelaskan ya tahapan perencanaan, kemudian verifikasi data hingga terselenggaranya nanti terkait persyaratan sebagai calon pemilih begitu untuk masyarakat Kabupaten Kebumen sendiri. Gimana sih supaya saya bisa sudah memiliki hak pilih begitu ya nanti pada saat pemilu maupun pilkada yang akan diadakan 14 Februari mendatang begitu ya. Dan Bapak ini untuk persyaratannya kalau di kota kabupaten lain kan pastinya sesuai dengan standar begitu ya, sudah 17 tahun dan ini terkait umur Pak, apakah sama dengan di kabupaten maupun kota lain atau membedakan begitu? Di Kabupaten Kebumennya ini 17 tahun katakanlah, kemudian sudah di bawah 17 tahun maaf, kemudian sudah menikah begitu, apakah sudah boleh memilih begitu untuk pemilu dan juga pilkada nanti atau bagaimana? Bisa dijelaskan Pak Yulianto? Oke, terima kasih. Terkait dengan hak pilih sebenarnya. Ya. Hak pilih ini hak mendasar yang memang dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Nah, pemahaman tentang hak ini kan menjadi penting karena ruang mereka untuk memilih pemimpin kita semua 5 tahun ke depan pasca pemilu. Nah, kesadaran hak ini salah satunya harus mereka miliki dan mencermati apakah haknya nanti bisa digunakan enggak di pemilu. Maka ruang memastikan hak pemilih atau nama yang bersangkutan tercatat dalam daftar pemilih tetap itu menjadi penting. Nah, syarat menjadi pemilih itu tertuang sudah di undang-undang. Jadi prinsipnya sama, WNI. Ya. Kemudian mereka telah berumur minimal 17 tahun atau lebih. Atau belum 17 tahun tetapi sudah atau pernah kawin.
Kalau belum 17, maka di sana ada syarat kawin yang tercatat secara negara. Ini menjadi kuncinya. Karena fakta lapangan kan bisa beragam. Sehingga yang dibutuhkan oleh KPU adalah dokumen otentik atas nama negara untuk seseorang bisa tercatat dalam daftar pemilih. Nah, untuk sampai menjadi sebuah DPT, prosesnya sebenarnya proses yang cukup panjang. Dari proses bahan menjadi DPT itu ada yang namanya tadi kalau pemilu sebelumnya adalah daftar pemilih tetap pemilu terakhir. Nah, KPU sekarang menjalankan yang namanya daftar pemilih berkelanjutan, di mana DPT pemilu terakhir itu diupdate setiap bulan berdasarkan respon publik, pemilih ataupun partai politik untuk menyampaikan perubahan data ke KPU. Itu yang nanti diplenokan rutin internal untuk dipublish kembali. Ini bagian dari mendorong partisipasi pemilih terhadap hak pilihnya tadi. Nah, berikutnya bahan tadi DPT atau DPP akan disinkronkan dengan yang namanya DAK2, daftar agregat pemilih dalam pemilu, daftar agregat kependudukan ya, dari Kemendagri, disinkronisasi di KPU RI. Nanti akan diturunkan kembali ke kabupaten kota untuk dilakukan pemetaan menjadi bahan daftar pemilih. Nah, itu dipublish ke pemilih, diumumkan bahasanya. Kemudian nanti hasil masukannya akan dilakukan sebagai bahan coklit, pencocokan dan penelitian. Ya. Kalau zaman publik sepertinya lebih mengenal coklit ya. Akan ada petugas yang namanya dulu ada petugas coklit, ada petugas pemutakhiran data pemilih kan, yang dari rumah ke rumah datang. Itu nanti dibuat untuk menjadi DPS, daftar pemilih sementara, diumumkan lagi, diupdate menjadi DPT. Nah, DPT ini menjadi kunci awal untuk diketahui berapa pemilih per TPS. Berserta rangkaiannya ya, otomatis ada logistik pendukung dan seterusnya. Antara DPT ditetapkan sampai hari H, berpotensi akan ada perubahan data, minimal meninggal dan seterusnya. Itu masuk di klausul pemeliharaan. Jadi tidak merubah jumlah DPT biasanya, tetapi orang-orang yang mengalami perubahan data, misalnya karena meninggal dunia, di DPT sudah akan ditandai oleh penyelenggara di masing-masing tingkatan. Ya, ini realitas di publik. Saya kira itu. Oke, baik Bapak Yulianto, tadi menyinggung sedikit ya terkait banyak sekali begitu persiapan dari KPU dan Bawaslu. Pastinya ini muncul pertanyaan nih Pak, anggaran begitu ya. Mungkin ini cukup krusial nih saya tanyakan. Mungkin bisa dijelaskan, tidak detail tidak apa-apa Pak, karena ini anggaran begitu ya. Jadi bagaimana anggaran dari KPU sendiri, kemudian di Kabupaten Kebumen khususnya ya, Pak? Bisa jelaskan? Silakan. Terima kasih. Tadi ini masuknya kan di tahapan awal perencanaan dan penganggaran. Kalau pemilu nasional itu menjadi ranah pemerintah pusat, maka di sana ada KPU RI dan pemerintah pusat yang bahasanya ya memetakan kebutuhan anggaran, melakukan proses teknis untuk persetujuan anggaran dan seterusnya. KPU kabupaten kota sifatnya memperoleh DIPA dari pusat ke masing-masing kabupaten kota. Nah, yang menjadi upaya kita lebih ke pilkadanya, karena pilkada di Undang-Undang 10 2016 jelas masih menjadi anggarannya APBD. Ya, maka yang dilakukan oleh KPU bersama Bawaslu mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kebumen waktu itu untuk membuat dana cadangan pilkada. Ya, bagian upaya memastikan bahwa proses pemilu agenda nasional 5 tahunan ini bisa terselenggara dengan lebih maksimal. Karena ada kepastian teralokasinya anggaran pilkada. Bahasanya itu ya nabung sesuai dengan asumsi anggaran pilkada di 2024. Alhamdulillah Kebumen memang sudah mengalokasikan anggaran dan ini bagian dari awal yang baik, saya kira bagian dari mendorong memastikan bahwa tahapan pilkadanya besok berjalan dengan lebih baik dan lebih maksimal. Oke, baik. Jadi masyarakat Kabupaten Kebumen ini Pak Yulianto dan kawan-kawan begitu ya, baik dari KPU dan juga Bawaslu ini sudah benar-benar well prepare begitu ya untuk pemilu dan juga ini terkhususnya pilkada begitu ya di Kabupaten Kebumen. Oke, Pak Yulianto terima kasih. Nanti saya akan bertanya lebih lagi nih Pak. Saya mau beralih dulu ke Bawaslu ini Pak Arief. Untuk Kabupaten Kebumen sendiri, apakah sudah ada perekrutan untuk calon pengawas gitu baik di tingkat desa maupun kabupaten Bapak? Kecamatan, silakan Bapak.
Ya, Mbak Bella. Saat ini belum ya, belum ada. Walaupun kalau di amanat undang-undang itu sudah disebutkan bahwa kita membentuk Panwas Kecamatan itu 1 bulan sebelum tahapan dimulai ya. Ini tahapan sudah dimulai, tapi memang kita belum membentuk ya. Kita di tingkat kabupaten masih menunggu komando ataupun instruksi dari Bawaslu Republik Indonesia ya, kapan kita nanti boleh membentuk Panwas Kecamatan. Harapan kami sih di verifikasi faktual ya untuk keanggotaan maupun kepengurusan partai politik nanti yang akan berlangsung di bulan Oktober nanti, Panwasam kami sudah terbentuk. Ini harapannya. Ini juga kami sampaikan secara berjenjang ke Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI ya, supaya nanti untuk pembentukan Panwas Kecamatan ini sebelum tahapan verifikasi faktual. Karena di sana nanti kami membutuhkan personil yang ada kemungkinan juga nanti masuk sampai ke pelosok-pelosok wilayah ya. Padahal Kabupaten Kebumen wilayahnya cukup luas, ada 460 desa dan kelurahan. Lengkap, ada laut, ada pegunungan ya. Ada yang mudah dijangkau, ada yang sangat sulit dijangkau. Ya, ini tentunya kalau hanya mengandalkan personil kami yang ada di tingkat kabupaten itu sebetulnya tidak cukup, karena kami hanya ada 23 personil di tingkat kabupaten, itu sudah termasuk dengan pramusaji dan security. Jadi mudah-mudahan ini harapannya sih bulan September besok kita sudah bisa membentuk Panwas Kecamatan. Sudah bisa membentuk. Begitu Pak. Kemudian ini saya dengar-dengar begitu ya, di Bawaslu sendiri kan launching buku begitu ya Pak. Oh iya betul Buku Mbak. apa yang di launching kemudian mungkin bisa dipublish ke Tribuners yang menonton gitu Pak, silahkan Pak. Oh iya, makasih sekali nih, malah ini Mbak Bella ini tajam sekali, baru launching kemarin ini tanggal 3 Agustus ini kami baru saja launching ini buku dengan judul Liku Juang Pengawas Pemilu. Isi buku ini tentang sejarah pengawas pemilu mulai periode 2004 sampai saat ini, termasuk lika-liku perjuangannya. Sehingga di sana memang kami beri judul Liku Juang Pengawas Pemilu. Ini unik buku ini. Jadi mulai bagaimana bentuk pengawas pemilu tahun 2004 ya. Sebetulnya sebelum tahun itu ada ya, cuma memang kami memilih cobalah kita mulai dari generasi 2024 dulu ya kita, karena memang zaman semakin ke sana itu jejak digital maupun ketersediaan narasumber itu sudah sangat minim ya. Ini saja 2004 saja kita sudah temukan beberapa narasumber juga sudah pindah tugas di luar pulau, kemudian juga ada yang sudah meninggal dunia. Intinya bahwa pergerakan secara kelembagaan saja di sana kami masukkan di buku itu ya, bahwa dulu pengawas pemilu di tahun 2004 itu masih ada unsur kejaksaan, kepolisian. Kemudian bergeser lagi di tahun 2008 ya, ini pengawas sudah independen, tidak ada unsur itu. Kemudian di tahun 2009 ini juga sudah mulai ada yang namanya pengawas desa. Nah, kemudian di tahun 2015 meningkat lagi secara kelembagaan, di sana sudah mulai ada pengawas TPS. Di masing-masing TPS itu sudah ada pengawasnya sampai saat ini. Sehingga dengan buku ini tentunya kami memberikan gambaran alangkah beratnya ya pengawas pemilu pada masa lampau dengan fasilitas yang minim, personil yang minim untuk melakukan pengawasan di semua tahapan dan semua wilayah. Nah, termasuk juga di dalamnya kami dokumentasikan juga tentang peristiwa-peristiwa apa di masing-masing periode pengawas pemilu itu. Misalnya di tahun 2009 itu ada 2 penanganan pelanggaran yang sampai mendapatkan keputusan yang ingkrah di tingkat pengadilan. Jadi sampai ada kasus pidana yang sampai disidangkan dan diputus oleh pengadilan. Kemudian di tahun 2015 di sana ada yang namanya pemungutan suara ulang. Ditemukan ada 2 pemilih, ini terobosan ketika ada pengawas TPS ternyata semakin tajam. Kita menemukan di satu desa itu ada pemilih laki-laki dan perempuan memilih di 2 TPS. Sehingga waktu itu kita rekomendasikan pemungutan suara ulang.
Sampai kemudian pada yang belum lama ini, di tahun 2020, kami juga mendokumentasikan adanya fenomena yang cukup menarik di Kabupaten Kebumen, yaitu pilkada dengan diikuti satu pasangan calon. Jadi dengan tidak ada lawannya ya, sehingga sesuai amanah Undang-Undang nomor 10 ya, tahun 2016, itu di sana disandingkan dengan kolom kosong. Dan ini fenomena menarik di Kabupaten Kebumen, ternyata kolom kosong ini ada pendukungnya. Mereka membentuk sebuah gerakan yang namanya Mas Koko, Masyarakat Kolom Kosong, begitu agresif, memasang baliho, melakukan sosialisasi ya, walaupun tidak bisa dikatakan itu kampanye, dan gerakan-gerakan lainnya. Sampai di endingnya, perolehan suaranya cukup signifikan tinggi ya, mendekati 40% itu untuk kolom kosong di Kabupaten Kebumen. Ini tentunya kami tidak ingin sejarah-sejarah ini hilang ya, hilang begitu saja, dilupakan ketika nanti waktu semakin lama semakin meninggalkan ya, sehingga kami dokumentasikan dalam bentuk buku yang alhamdulillah bisa launching kemarin di tanggal 4, dan harapan kami buku ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk pelajaran demokrasi, bukan hanya di Kebumen tapi di Indonesia ya. Nah, ini juga kami terbitkan edisi digitalnya, nanti bisa diunduh juga di website kami. Dan kami juga berharap di periode selanjutnya itu nanti pengawas pemilu pun, misalnya Bawaslu periode selanjutnya akan mengupdate sejarah ini. Jadi misalnya ada sejarah yang masih hilang kemudian ditemukan, ataupun nanti memperbaharui minimal di periode, misalnya di periode besok itu juga mencatatkan sejarahnya kembali di buku itu di periode yang bersangkutan. Sehingga pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, ini bisa kita penuhi, Mbak Bella. Baik Pak, sudah Bapak? Ya, Oke, dulu. Jadi benar-benar sejarahnya dari awal dulu waktu minim peralatan sampai sekarang sudah ada fasilitas yang memadai begitu ya Pak. Jadi ada sejarahnya begitu ya, dan dibukukan begitu, dijadikan buku, dipublish dan bisa dibaca harapannya untuk para pelajar, kemudian mahasiswa dan masyarakat umum gitu ya, terkait semua kalangan. Semua kalangan terkait demokrasi begitu ya Pak. Iya, di samping buku juga kami tanggal 1 Agustus kemarin juga launching film penanganan pelanggaran. Film, baik. Jadi di sana begitu? Ya film pendek ya, short movie, hanya durasinya sekitar 20 menit. Di sana kita ingin mensosialisasikan kepada masyarakat alur penanganan pelanggaran. Itu kami launching tanggal 1 Agustus, kemudian tanggal 3 Agustusnya ini kami launching buku. Ini tentunya juga salah satunya dalam rangka memperingati ulang tahun Bawaslu Kabupaten Kota di bulan Agustus ini. Oke, baik Pak. Terkait tadi saya muncul pertanyaan nih Pak, bagi pelanggar begitu ya, maupun baik itu netralitas ASN maupun PNS. Kemudian tadi Bapak bilang pernah terjadi untuk pemilih begitu ya di 2 tempat begitu ya Pak. Iya. Hal tersebut mengantisipasinya supaya tidak terjadi seperti itu lagi, dan kemudian mungkin nantinya kita tidak mau ya akan ada berita-berita hoax begitu ya. Hanya framing begitu, hanya diambil sebingkai saja kemudian disebar begitu ya Pak. Untuk menangani hal tersebut dari Bawaslu Kabupaten Kebumen sendiri mengatasinya bagaimana? Silakan Pak. Iya, kami optimalkan ya upaya pengawasan yang kami lakukan dengan melibatkan berbagai unsur, bukan hanya di jajaran kami, tapi juga kami nanti melibatkan partisipasi masyarakat, Mbak. Salah satu di sini kami ada sekolah kader pengawasan ya, di sana kami mengajari masyarakat untuk bisa menjadi pengawas partisipatif. Jadi mereka aktif untuk memberikan informasi ataupun laporan kepada Bawaslu ataupun pengawas pemilu di tingkat ad hoc ya, di tingkat kecamatan sampai ke bawah. Ketika memang ada peristiwa-peristiwa yang melanggar atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya misalnya dulu PSU ya, PSU itu kan memang dulu, kalau sekarang KPU sudah kelihatannya sudah lebih ini, sudah aplikasinya lebih, ada Sidalih itu lebih canggih lagi ya, sehingga kegandaan data pemilih itu bisa diantisipasi. Itu memang awalnya ada kegandaan data pemilih yang bersangkutan terdaftar di 2 TPS di 1 desa. Sehingga mendapatkan 2 undangan, kemudian undangan itu digunakan semua ternyata, bukan undangan C1 ya, itu saya pemberitahu C6 ya, untuk pemberitahuan memilih. Digunakan di 2 tempat,
dan saat itu lolos ya. Tapi untuk saat ini nanti kita akan antisipasi mulai di daftar pemilihnya. Jadi antisipasi kegandaan di daftar pemilih itu nanti yang akan kita maksimalkan. Jangan sampai di daftar pemilih tetap ya nantinya ada kegandaan-kegandaan yang masih muncul. Nah, ketika masih saja muncul kegandaan itu, maka yang ganda itu akan menjadi fokus pengawasan kami supaya jangan sampai memilih di dua tempat. Termasuk juga dalam konteks-konteks yang lain ya, kami akan melakukan pencegahan secara maksimal dengan salah satunya juga membuat pemetaan ya, pemetaan indeks kerawanan nanti kami buat dan ini mulai kami susun untuk menghadapi pemilu 2024 dan selanjutnya juga mungkin akan kita susulkan untuk menghadapi pilkada tahun 2024. Baik, jadi nanti juga akan ada ini ya Pak yang sudah dijelaskan tadi untuk anpol uang, begitu tadi anti politik uang. Nanti untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut juga untuk masyarakat yang mengetahui bisa lapor langsung kemana Bapak? Ke Bawaslu Kabupaten Kebumen ataupun nanti kalau Panwas ad hoc sudah terbentuk bisa ke Panwas Kecamatan, bisa juga ke pengawas tingkat desa. Jadi nanti enaknya kemana? Pengen dekat ada Panwas desa, pengen ke kami pun kami tidak menolak. Di semua jenjangan kami siap untuk menerima itu. Jadi pintu tetap terbuka ya untuk masyarakat Kabupaten Kebumen. Baik, terima kasih Pak Arief. Saya mau beralih ini ke KPU ini Pak Yulianto. Terkait tadi kan Bawaslu punya launching buku begitu ya, kemudian ada short movie. Nah dari KPU sendiri ini saya lihat ini ada KPU Kebumen Menyapa. Ini apa nih, podcast atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan, monggo Bapak. Oke, aktivitas kegiatan pendidikan pemilih itu memang tidak terbatas tahapan. Dengan semua keterbatasan, KPU berupaya agar proses pendidikan pemilih ini berkesinambungan. Sebelum tahapan pemilu ini kembali dimulai, beberapa agenda yang kita lakukan, kita juga melakukan sosialisasi di tingkat organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, juga kita turun ke desa-desa. Ada 3 titik konsentrasi kemarin, desa yang rawan bencana, desa dengan dalam tanda petik rawan konflik, juga dengan desa dengan partisipasi rendah. Itu juga bagian dari fokus KPU Kebumen. Selain itu, kita juga menyasar kalangan muda. Di kita ada yang namanya kelas demokrasi, sama kuliah demokrasi. Jadi kita bermitra dengan beberapa kampus di Kebumen membuat kuliah demokrasi. Ada 12 materi yang kita sampaikan, kurang lebih durasinya 3 hari. Kita lakukan baik secara offline ataupun online, karena kemarin pas masanya COVID ya kita online gitu, dengan narasumber dari KPU dan dari akademisi. Kemudian selain itu kita juga tetap melaksanakan yang ada di internal kantor, dengan beberapa ormas juga mengadakan kelas demokrasi, kelas pemilu di kantor juga ada beberapa. Kemudian di masa tahapan ini juga sudah merambah ke beberapa aktivitas spesifik terkait dengan sosialisasi. Tadi pagi ke SMA beberapa, terjadwal Sabtu besok juga beberapa siswa SMP ke kantor. Terkonfirmasi kurang lebih 250 siswa akan datang ke kantor KPU untuk belajar tentang demokrasi, mengenal pemilu dan seterusnya. Hari Senin juga ada, Senin besok juga ada guru tamu di salah satu sekolah tentang materi demokrasi juga. Ini bagian dari upaya-upaya KPU bermitra dengan eksternal. Terkait tambahan, kita juga mengadakan, ya karena eranya digital, talkshow KPU Kebumen Menyapa. Bagian dari kreativitas internal, ruhnya adalah kita ingin menyampaikan tentang apa itu pemilu, apa itu demokrasi, siapa penyelenggara, produk-produk pemilu, dan bagaimana mereka bekerja untuk dalam tanda petik menyampaikan tentang memproses kesejahteraan masyarakat ya. Jadi yang kita undang selain penyelenggara pemilu ada tokoh masyarakat, dari eksekutif juga ada, legislatif juga ada, sehingga termasuk komponen keamanan, karena juga mereka mensupport agar proses pemilu bisa terselenggara dengan aman. Nah, alhamdulillah talkshow ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun.
konsisten kita bisa berjalan seminggu sekali kita tayang Jumat pagi jam 9. Harapan kami YouTube Talkshow KPU Kebumen ini bisa menjadi bagian dari upaya KPU mengenalkan kepemiluan Kebumen kepada khususnya pemilih di Kebumen. Saya kira itu. Oke, baik. Ini berarti sasarannya para pemilih muda begitu ya Pak? Iya, karena mereka lebih lebih care dengan gitu teknologi ya. Kalau yang sepuh-sepuh mungkin agak kesulitan. Tapi sosialisasinya mungkin secara langsung. Secara langsung datang. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Yulianto. Ini saya mau bertanya lagi ke Bapak Yulianto lagi. Ini tadi terkait pembahasan di awal, saya ingin menanyakan terkait geografis begitu untuk para calon pemilih, karakter dari calon pemilih Kabupaten Kebumen yang membedakan dengan kabupaten lainnya apa Pak? Monggo bisa dijelaskan Pak. Iya, tadi di awal saya sampaikan Kebumen ini kan termasuk kabupaten dengan pemilih yang besar, kurang lebih ranking 8 Jawa Tengah lah. Penduduk Kebumen data terakhir 1.405.644 itu daftar penduduknya. Daftar pemilihnya kurang lebih di angka 1.050.000-an lah, naik dikit atau turun dikit ya. Nah, dengan geografis dari pantai sampai pegunungan, saya kira karakter pemilihnya pun beda. Nah, kalau untuk partisipasi pemilu nasional kita tertingginya kurang lebih di angka mendekati 72, 2019 kemarin. Di tataran pilkada angka tertingginya 72. Angka terendah pilkadanya di angka 57%, tapi di putaran kedua. Jadi kita pernah mengalami pilkada 2 putaran. Nah, ini bagian-bagian yang tatarannya memang realitasnya antara pilkada dengan pemilu secara umum itu tinggian partisipasi pemilu. Kalau pilkada masih di angka 57-65-an. Terkait dengan ini, faktornya salah satunya adalah Kebumen merupakan daerah dengan tingkat perantau yang tinggi. Ada klausul di sana, semua yang berpenduduk berKTP Kebumen itu kan harus dicatat. Walaupun kita tahu bahwa di situ perantaunya tinggi, ya dengan asumsi partisipasi rendah, ya itu bagian yang memang secara undang-undang hak mereka harus dipastikan di DPT, jadi kita catat. Nah, upaya-upayanya yaitu tadi melakukan edukasi kepada pemilih, sehingga di beberapa desa sempat kita temukan ada desa dengan partisipasi tidak sampai 50%, 49, tertingginya di angka 53%. Nah, upaya ini memang menjadi relatif lebih sulit untuk pemilu nasional, beda dengan pilkades tadi sampaikan. Kalau pilkades memang ruangnya lebih tidak seluas pemilu nasional ya, sehingga partisipasinya biasanya lebih tinggi daripada pemilu nasional. Ya, saya kira terkait dengan politik dan seterusnya beragam, memang kewilayahan menentukan. Ya, wilayah pesisir dengan wilayah utara yang cenderung pantai memang karakternya berbeda-beda. Baik, berarti memang banyak perantau begitu ya dari Kebumen. Ini menjadi PR tersendiri begitu. Satu TKI, oh, iya, kemudian ada karyawan mungkin lebih ke pabrik dan seterusnya. Terus kalangan pelajarnya juga tinggi. Jadi di Kebumen itu tamatan SLTA per tahun itu di atas 15.000. Tetapi yang di kabupaten mungkin sekitar 3.000-an. Yang lain merantau, entah pendidikan, entah bekerja, dan seterusnya. Nah, kalau pemilu-pemilunya di pasca Oktober itu memang menjadi potensi partisipasi agak turun. Karena mereka habis tamat, dapat pekerjaan, relatif gitu ya. Relatif. Oke, baik. Tentunya harapan setiap kita juga bagi para Tribuners, bagi Tribun Jatim juga ini harapannya untuk KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Kebumen supaya terus ada sinergi gitu bagi masyarakatnya dan tidak memikirkan entah perantaunya banyak yang di luar kota maupun luar negeri, tetap semangat juga untuk KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Kebumen ya, Bapak Yulianto dan juga Bapak Arief. Ini untuk closing statement Pak, saya mau minta 3 kata saja gitu yang bisa menekankan gitu untuk masyarakat Kabupaten Kebumen, baik pemilu maupun pilkada. Silakan, saya mulai dari KPU terlebih dahulu, Bapak Yulianto. Silakan. Oke, KPU integritas 24 jam. Baik, kemudian ke Bapak Arief ini 3 kata closing statement untuk Kabupaten Kebumen. Silakan. Bawaslu, ayo awasi pemilu. Oke, integritas 24 jam dan juga Bawaslu awasi pemilu. Baik, terima kasih. Demikian Tribuners untuk Tribun Forum hari ini.
Saya Yunika Abela pamit undur diri langsung dari Kabupaten Kebumen, juga bersama dengan Bapak Yulianto serta Bapak Arif, Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen. Saksikan terus Tribun Forum di channel YouTube-nya Tribun Jateng, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share serta komen untuk juga mengetahui lebih lagi info lebih lanjut dari Tribun Jateng. Kalian bisa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.